Assalamualaikum singa. Hai, Ruki, apa kabar? Baik dong. Kamu sedang apa di sini? Sedang berleha-leha ya? Iya, Ruki. Aku kan sekarang hari ini kan puasa. Terus aku lagi ngumpul-ngumpul karena aku lagi lemas. Truki, aku nih kenapa ya temanku ini perutnya buncit. Terus isinya itu di dalamnya kayak ada jarumnya. Hah? Serius? Iya, kira-kira apa ya Truki ya? Jangan-jangan itu kena santet loh. Temenmu yang mana? Iya, temanku lagi di gua. Dia lagi tidur, lagi kesakitan. Emang Truki, santet itu ada ya? Terus pelakunya itu dukun? Iya, biasanya yang melakukan santet itu dukun. Kalian tahu nggak bagaimana dukun itu menurut pandangan Islam? Belum tahu Truki. Bisa nggak kamu jelasin Truki? Oh, tentu saja bisa. Sebagian masyarakat di Indonesia masih mempercayai dunia perdukunan. Alih-alih berobat ke dokter, mereka justru konsultasi kepada orang yang dianggap sakti dan bisa menyembuhkan penyakit dengan cara-cara mistis. Tidak saja untuk berobat, bagi mereka, dukun adalah tempat mengadu segala persoalan hidup, dari mulai masalah ekonomi, perjodohan, karir, dan lain sebagainya. Praktik perdukunan sendiri sudah dikenal sejak pra-Islam. Dalam bahasa Arab, dukun diistilahkan dengan kahanah yang diartikan menginformasikan hal-hal yang tidak bisa diketahui manusia pada umumnya atau gaib. Orang yang melakukan praktik perdukunan dinamakan kahin. Imam An-Nahawi membedakan istilah kahin dengan Arab, kendati kita semua sama-sama haram untuk mempercayainya. Menurut An-Nawawi, kahin adalah orang yang dianggap sakti karena mampu mengetahui peristiwa yang akan terjadi dan mengaku bisa mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui orang pada umumnya. Seorang dukun yang biasanya mengklaim bisa memperbantukan jin khodam untuk melancarkan aksinya. Sementara Arab adalah orang yang dianggap sakti karena mengklaim dirinya bisa mengetahui keberadaan barang yang dicuri, sesuatu yang hilang, dan hal-hal yang semacamnya. Kalau dukun itu ada kategorinya nggak ya, Rocky? Oh, tentu saja ya. Lebih detail, Al-Qadiyad membagi dukun kahin menjadi 3 jenis. Pertama, orang yang mengaku sakti karena memiliki pembantu khodam berupa jin yang bertugas mencuri dengar perbincangan malaikat tentang perkara gaib semisal suratan takdir manusia. Jenis pertama ini sudah tidak ada sejak Nabi Muhammad diutus. Kedua, orang yang mengaku sakti sebab bisa menginformasikan hal-hal yang tidak bisa dijangkau manusia normal, seperti keberadaan barang yang hilang karena dicuri. Model yang kedua ini bisa benar dan juga berbohong, tapi kita dilarang untuk mempercayainya. Dukun seperti ini masih banyak ditemukan. Ketiga, ahli nujum. Jenis dukun ini masih bisa dipercayai tapi banyaknya berdusta. Termasuk jenis yang ketiga ini adalah Arab. Setelah merinci pembagian dukun di atas, Al-Qadiyad menegaskan semua jenis dukun tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan kita haram untuk mempercayainya. Dalam beberapa kesempatan, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan larangan mempercayai dukun. Salah satunya adalah sabda beliau. Artinya, barang siapa yang mendatangi seorang peramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis di atas adalah orang yang berkonsultasi kepada seorang dukun tidak akan mendapatkan pahala salatnya selama 40 hari. Status salatnya tetap sah sehingga tidak ada kewajiban mengqadha. Seperti orang yang salat di tempat hasil gosab. Salatnya sah tapi tidak mendapatkan pahala ibadahnya. Dalam hadis lain, Nabi SAW menyampaikan orang yang berkonsultasi ke dukun atau peramal, kemudian mempercayai ucapannya, maka ia telah dianggap kafir. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal
dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Berangkat dari hadis di atas, Syekh Abdul Raub Al-Munawi mengatakan, jika seorang meyakini seseorang dukun mampu mengetahui hal-hal gaib tanpa perantara apapun, maka orang tersebut dianggap kafir. Akan tetapi jika ia meyakini pengetahuan dukun tentang perkara gaib tersebut melalui perantara jin yang telah mencuri dengaran dari malaikat, maka tidak sampai kafir. Hanya jenis dukun yang bisa memperbantukan jin untuk mencuri dengan informasi dari malaikat sudah tidak ada sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW seperti keterangan di atas. Pada prinsipnya tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu jika ada orang yang mengaku sakti dan bisa mengetahui hal-hal gaib, maka perlu dipertanyakan. Kendati demikian, Allah juga telah memberi kemampuan kepada orang-orang khusus untuk mengetahui sebagian perkara gaib, seperti para nabi melalui wahyu atau orang-orang yang saleh melalui ilham. Dalam Al-Quran disebutkan, yang artinya, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Quran Surat Al-Jin ayat 26-27. Imam Al-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengetahui hal-hal gaib, kecuali orang-orang yang Dia kehendaki seperti para nabi melalui wahyu atau orang-orang saleh melalui ilham. Kesimpulannya adalah sebagai muslim kita haram percaya dukun karena hanya Allah yang bisa mengetahui hal-hal gaib. Jikapun ada orang yang mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib, maka perlu dicermati terlebih dahulu kepribadiannya. Apakah dia orang saleh atau orang yang biasa yang punya kepentingan tertentu. Penting juga dicatat, tidak semua orang saleh juga bisa mendapatkan ilham. Wallahu a'lam. Bagaimana Singa? Apakah kalian mengerti? Oh ya. Saya mengerti Truki. Jadi teman saya ada kemungkinan itu ulah dukun juga ya? Ya, bisa jadi. Karena yang melakukan santet itu biasanya para dukun atau paranormal. Oh baiklah Truki. Makasih ya Truki ya. Saya harus gimana Truki? Coba kamu ke Pak Ustadz yang bisa menyembuhkan, barangkali temanmu bisa sembuh dengan doa-doa dari Pak Ustadz. Baiklah Truki kalau gitu, makasih ya. Baiklah, sama-sama. Tuki juga pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.